Kasus penipuan dan penggelapan dengan modus investasi properti berkonsep smart cost berhasil diungkap Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dalam pengungkapan kasus penipuan investasi ini, polisi mengamankan seorang tersangka bernama Dadang Hidayat sebagai Direktur Utama PT Indo Tata Graha, perusahaan yang bertanggung jawab atas pengadaan bangunan smart cost. Terbongkarnya kasus penipuan investasi properti berbentuk smart cost ini berawal dari beberapa dari calon pembeli melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Resor Kota Surabaya telah mengalami penipuan yang dilakukan oleh PT Indo Tata Graha. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya, Kompol Ambuka Yuda mengatakan pelaku melakukan modusnya dengan cara memasarkan investasi bangunan properti tersebut melalui media online jual beli seperti rumahdijual.com dan OLX serta pameran properti. Investasi ini sendiri telah ditawarkan kepada calon pembeli sejak tahun 2018 dengan harga 1,2 miliar per unitnya. Lokasi properti smart cost yang ditawarkan sendiri terletak di kawasan strategis yang berada di kawasan Mulyosari, Surabaya. Dalam kasus ini, 11 orang telah membeli dengan cara mengansur dan sebagian telah melunasi merasa tertipu karena hingga kini unit smart cost yang dijanjikan tidak pernah kunjung terrealisasi. Dari penyelidikan polisi sendiri, lahan untuk pembangunan smart cost di wilayah Mulyosari hingga kini masih belum menjadi hak lahan milik pengembang PT Indo Tata Graha. Modus penipuan penggelapan berkedok smart cost. Jadi smart cost ini adalah seperti semacam kos-kosan yang dibangun di wilayah-wilayah strategis wilayah Surabaya, khususnya yang di dekat kampus-kampus. Jadi di sini yang bersangkutan tersangka atas nama Saudara Dadang menggait atau menarik korbannya dengan cara memberikan selebaran maupun dari internet yang bersangkutan untuk berinvestasi membangun kos atau smart cost yang berada di tempat-tempat strategis. Sementara itu, Dadang Hidayat, Direktur Utama PT Indo Tata Graha berdalih pembangunan smart cost terkendala akibat masalah sengketa tanah. Dirinya pun menjanjikan serah terima unit terhadap pembeli dalam jangka waktu 2 tahun, terhitung sejak pertama kali properti smart cost dipasarkan tahun 2008. Uangnya banyak digunakan untuk pembayaran tanah sebagian besar, selebihnya untuk pengurukan, kemudian selebihnya lagi adalah untuk operasional proyek, termasuk untuk biaya marketing, kemudian juga fee marketing, kemudian juga biaya gaji-gaji karyawan. Untuk proyek secara keseluruhan. Dan masuknya ke rekening perusahaan, bukan ke rekening saya pribadi. Hasil penyelidikan polisi terhitung total kerugian yang diderita oleh 11 orang pembeli menjadi korban sebesar 11,3 miliar. Polisi menduga masih banyak pembeli lainnya yang menjadi korban penipuan investasi properti smart cost ini. Polisi menghimbau agar para korban lainnya segera melapor ke Polrestabes Surabaya. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Surabaya, Putra untuk Berita Jatim TV.